Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimbi Fari Faramarsian Santosa dari kelas IFB 2A dengan NIM 2411006. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial pra-UAS dari Pak Jumadi dengan mata kuliah Komunikasi Data. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membacakan sebuah soalnya. Saya, seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan koneksi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengalamatan statis dan dinamis dengan ketentuan sebagai berikut. Ether 1 difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. Ether 2 terkoneksi dengan PCA, config, IP address sama dengan NIM/27. Ether 3 terkoneksi dengan PCB, config, IP address NIM/26 yang diset sebagai DHCP server dengan batasan hanya 5 komputer. IP address modem internet 192.168.1.1/29. Jika NIM termasuk IP network, maka akhirannya ditambah 1 jika broadcast dikurangi 1 dan wajib diberi komentar pada config di router. 6. NIM sebagai IP address, dua angka terakhir tidak boleh terpisah. Langkah kerja penyelesaian. 1. Buat gambar topologi sesuai ketentuan. 2. Konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Winbox. 3. Beri nama identity router mikrotik sesuai ketentuan. 4. Beri nama tiap interface sesuai dengan topologi. 5. Konfigurasi API tiap interface pada router. 6. Jika ada yang menggunakan service DHCP, baca ketentuannya. 7. Konfigurasi gateway router mikrotik pada IP routes pada kolom gateway jika server menggunakan IP statik. 8. Konfigurasi DNS menggunakan IP server. Konfigurasi firewall NAT sebagai transparan proxy. 10. Tes komunikasi ping ke server internet ke situs google.id. Bila sudah, oke. Config IP address tiap PC. Tes komunikasi ping ke IP gateway tiap PC. Browsing ke situs yang ditentukan. Di sini saya akan membacakan topologi saya. Topologinya yang pertama, Ether 1 menggunakan IP 192.168.1.1 yaitu IP yang terhubung dengan modem internet Wi-Fi. Gateway-nya saya buat 192.168.1.2/29. Sedangkan untuk Ether 2 PCA saya gunakan NIM saya yaitu 24.11.0.6/27. Dan Ether 3 saya 24.1.10.6/26 dengan subname max prefix 27-nya 255 255 255 224 dan PCB prefix 26 255 255 255 192. Sedangkan untuk IP statiknya saya ubah menjadi 24.11.0.5 dan untuk PCB 24.1.10.5. Oke, saya sudah masuk ke halaman Winbox-nya. Yang pertama saya lakukan adalah mengubah identity saya menjadi NIM saya 24.11.0.0.6. Oke, selanjutnya adalah mengubah nama dari tiap interface. Ether 1 yang terhubung dengan modem internet, saya beri nama gateway. Saya singkat saya jadi GW. Sedangkan Ether 2 saya beri nama PCA. Dan Ether 3 PCB. Oke, selanjutnya adalah saya menambahkan IP address tambahkan 192.168.1.2/29 yang sama seperti di topologi. Dan Ether 2 untuk PCA saya tambahkan 24.11.0.6/27 PCA. Dan PCB 24.1.10.6/26 PCB. Selanjutnya, saya akan menambahkan IP routes, samakan seperti gateway-nya 68.1.1, dan saya akan menambahkan IP DNS 192.168.1.1. Jangan lupa allow remote request. Selanjutnya, saya akan menambahkan IP firewall NAT di bagian halaman NAT. Tambahkan out info saya, jangan lupa untuk Ether 1 itu adalah sumber jalur dari jaringan yang keluar. Access-nya masquerade. Oke, apply. Setelah itu, kita akan menambahkan DHCP server kita. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan IP pool. Tambahkan di sini namanya kita jadikan DHCP server.
addressnya 24.1.10.5 sampai 24.1.10 sampai 10. Oke, kita apply. Selanjutnya kita tambahkan DHCP servernya, DHCP server, tambahkan interface-nya, kita jadikan Ether3 gateway, address process yang kita buat tadi, DHCP server. Oke, apply. Terus kita pindah ke network kita gunakan 24.1.1.5/0/26. Gateway-nya 24.1.10.6 dan DNS servernya 192.168.1.1. Oke, apply. Oke, kita sudah selesai config semuanya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengtes jaringan atau tes ping. Tes ping yang pertama google.co.id. Oke, bisa. Selanjutnya ping PCA. Oke, bisa juga terhubung. Selanjutnya kita akan ping PCB. Oke, bisa juga. Selanjutnya kita akan mengubah IP static. Kita akan mengubah IP static kita menjadi dengan IP yang kita setting di Winbox. Kita akan mengubah Internet Protocol version 4 terus 24.11.05 sama dengan topologi yang saya buat. Sedangkan prefixnya kita gunakan 255.255.224 yaitu prefix /27. Gateway-nya 24.11.0.6. DNS-nya kita gunakan 92.108.1.1. Oke. Oke, sudah dapat. Kita selanjutnya akan membuka rcti.tv. Oke, bisa terhubung juga, masuk. Selanjutnya google.co.id. Oke, bisa juga ya. Selanjutnya kita akan tes ping di kita akan tes ping. Yang pertama kita akan lakukan adalah tes ping google.co.id. Ping google.co.id. Oke, bisa terhubung. Selanjutnya akan ping gateway PCA 24.11.0.6. Oke, bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping gateway PCB ping 24.1.10.6. Oke, bisa juga. Baiklah. Selanjutnya saya akan pindah ke PCB. Oke, kita sudah pindah ke PCB. Di PCB kita tidak perlu menggunakan IP static dikarenakan DHCP server berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan lokal dengan DHCP. Kita tidak perlu lagi mengatur IP satu per satu secara manual. Mikrotik akan memberikan IP gateway, DNS, dan informasi jaringan lainnya ke setiap perangkat yang terkoneksi. Oke, tuh. Kita tidak menggunakan IP static, jadi kita langsung saja. Hal yang pertama kita lakukan adalah tes jaringan. Kita buka google.co.id. Oke, bisa rcti.tv. Oke, bisa. Selanjutnya kita akan buka CMD. Kita akan tes ping google.co.id. Oke, terhubung. Selanjutnya kita akan tes ping IP gateway PCA dan PCB. Oke, bisa. Ping 24.1.10.6. Oke, bisa juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya kan, PCB?